dia bisa melihat setiap kereta api yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semboyan 35 untuk Anda semua sahabat Rail Fans Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak RT Pak Suparno, Bapak Suparno, RT 3 RW 7 Desa Tambak Negara, Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo. Kecamatan Rawalo. Saya dan Aziz bakal sharing-sharing nih sama Bapak RT, Bapak Suparno mengenai tragedi Kebasen pada tahun 1981 silam. Ya, berarti sudah 40 tahun silam ya Pak? Ya. Sekitar 40 tahun yang lalu. Nah, punten boleh bisa diceritain sih Pak, gimana pengalamannya Bapak pada waktu itu, gitu, seperti itu. Jadi waktu itu saya tuh masih di usia 81, 69, berarti 4 SD sih, kelas 4 SD Kelas itu ya. 4 SD. 4 SD. Nah, itu kejadiannya itu pas subuh. Oh, pada waktu subuh. Ya, pada saat subuh itu kondisi itu hujan. Hujan. Kondisi Ya. hujan. Terus pas ada petir. Oh, ada petir juga. Ada petir. Nah, pas berbarengan dengan petir itulah terjadi ada tabrakan. Jadi sepertinya momennya pas banget. Jadi pas terjadi tabrakan. Makanya itu. pada saat terjadi tabrakan itu ya kita nggak, dari warga sini nggak ada yang ngira kalau itu ada terjadi tabrakan, karena di saat itu ya ada petirnya itu. Kalau ada petir lah, ketahuan ada tabrakan itu setelah siang. Oh, setelah siang. Siang, jadi jam 6-an kan itu sudah mulai kelihatan ini ya. Iya. Nah, warga pada keluar, loh kok ada kereta api berhenti. Iya. Nah, berhenti lah. Giliran kalau saya ke arah selatan, loh kok ada kereta juga di sana. Oh, nah, itulah gitu. baru tabrakan. Panik gitu ya. Ya. Lah terus ini ada yang ke arah utara, dari sini arah utara, pada nanyain Iya. ada apa gitu, bilang ada kereta tabrakan, pada nggak percaya. Oh, gitu. Sempat, berarti warga-warga sini pada waktu itu sempat nggak percaya kalau ada kereta tabrakan. Sama ya karena kondisi di tahun-tahun itu kan kayak hal kayak itu kan merupakan tragedi yang luar biasa. Tragedi luar biasa Gitu kan, nggak mengira akan terjadi seperti itu gitu. Makanya pada saat penumpang pada nanya ada apa gitu kan. Iya. Gitulah, setelah itu siangnya lah baru ada evakuasi kayak gitu. Jadi seperti itu. Mungkin pada waktu Bapak mungkin lihat mungkin korban atau kondisi keretanya seperti apa sih Pak? Mungkin boleh diceritain. Jadi kalau yang dari arah selatan itu kan kereta api Maja. Iya, betul. Maja. Yang dari utara, yang dari Purwokerto itu Senja 4. Oh, Senja 4. Iya. Nah, dari arah selatan itu bertabrakan pas di baratnya rumahnya Pak Sakyat. Ya, jadi antara lokomotif itu ketemunya di baratnya Pak Sakyat itu. Nah, gerbong yang dari arah selatan itu jadi melewati, artinya naik ke ya? Makan gitu. Iya, naik lokomotif yang dari selatan itu naik, terus dia
jatuh ke kanannya, Guling berarti. guling ya kan, makanya hampir dekat yang dengan di tikungan yang di jalan raya itu. Berarti sempat ke bahu jalan nggak Pak? Enggak. Cuma sempat jatuh aja budak. Ya. Sementara yang dari arah utara itu enggak naik, cuma artinya ringsek ya. Ringsek Ya kan. Jadi antar gerbong dengan gerbong itu sampai ini segini masuk ke dalam. Itu seperti itu. Itu untuk jadi kejadian yang pada saat kecelakaan tabrakan. Terus buat korbannya sendiri gimana Pak? Maksudnya mungkin Bapak pada waktu itu melihat korbannya mungkin seperti apa gitu. Kalau korban kebetulan saya nggak bisa melihat karena kondisi waktu itu kan saya pagi kan harus berangkat ke sekolah karena mengikuti ada pertandingan. Jadi saya berangkat. Nah hanya saja saya pulang siang itu sudah ada evakuasi ya dari sini aja. Dari warga setempat dan di total itu ada 7. Ada 7. Ya. Korban. Iya, korban antara laki dan perempuan ini yang saya tanya informasinya pada lupa yang laki-laki berapa, perempuannya berapa gitu. Dan itu ditempatkan dulu kan ada Pak Polisi namanya Pak Kasmudi bersama Biumani itu di dua tempat itu. Sempat dievakuasi ke rumah. Iya betul, ditaruh di situ jenazah. Terus para jenazah itu kemana kan itu Pak? Maksudnya dimakamin di wilayah ini atau mungkin dipulangkan? Dipulangkan. Karena kebetulan tidak ada yang dimakamkan di sini. Alhamdulillah. Iya. Terus mungkin berarti pada waktu kejadian itu bapaknya masih sekolah nih? Masih sekolah. 4 SD. Masih sekolah 4 SD. Tapi SD. saya ingat. Jadi ingat gitu loh. Jadi kejadiannya itu artinya kondisi kereta apinya ya kan siang. Jadi ada momen waktu untuk melihat kayak gitu. Terus sama evakuasi penyelamatan yang untuk itu. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di kilometer 360 dimana ini tempat lokasi tragedinya. Oke. Sambil nunggu narasumber siap buat diajak sharing-sharing komunikasi, kita menunggu di lintas. Dari tempat awal kita akan berjalan ke lokasi persisnya. Di mana sih lokasi persis Antara lokomotif sama lokomotif? sama lokomotifnya. Tepatnya di kilometer berapa? Kilo 360 flight 9. Oke, nih. Ya, setelah tadi kita berjalan dari titik awal, sekarang kita udah sampai nih di kilometer 360 flight 9. Untuk kondisi trek kereta apinya sendiri sebenarnya sedikit melengkung ya, cuma kurvanya nggak terlalu besar, bisa kalian lihat. Tiber ya? Sebenarnya kurang pas mas kalau dibilang tiber, kurvanya nggak terlalu besar, tikungan kecil. Ya. Dan di sana itu adalah palang pintu PJL 382 Kaliwangi. ya. Jadi tepatnya ini di kilometer 360 light 9 dan tepat di patokan pohon rambutan di sini kata Pak RT dan warga setempat. Ini tepat lokomotifnya, antara lokomotif dan lokomotifnya tubrukan. Dan patokan juga di sini adalah rumah terakhir ini di belakang Aziz. Ini rumah terakhir. Setelah itu udah nggak ada rumah lagi ke arah sana. Dan ini adalah 2 rumah, 1 dan 2. Ini adalah rumah untuk evakuasi pada waktu itu korban kecelakaan antara kereta api Maja dan kereta api Senja 4.
Jadi kita udah di ini kita udah di lokasi persis di kilometer 360 LED 9. Entah bahasanya LED atau apa ya, tapi maksudnya 360 kilometer 360 lebih 9 gitu. Kilometer 369 gitu. Ini adalah titik lokasi di mana kejadian antara lokomotif sama lokomotifnya bertubrukan, dan inilah lokasinya di sini ya, tepat di belakang saya, dan di situ ada pohon rambutan, dan di situ memang sama warga setempat dan Pak RT pun mengatakan di situ titik lokasinya, dan saya dan Asis sekarang tidak didampingi oleh warga sekitar karena memang kita yang minta untuk tidak didampingi. Ini posisi maghrib ya, udah jam 6 sore. Ini suasananya juga udah gelap, dan entah nggak tahu ini mungkin angin malam atau apa, kita seakan-akan kayak disambut apa sih, angin besar banget. Dari tadi nggak ada angin padahal loh. Nah, lagi-lagi saya kayak di belakang kamera sana melihat sosok perempuan, dan yang saya beberapa hari yang lalu saya pernah kesini sendirian dan saya melihat sosok perempuan itu, dan sekarang sosok perempuan itu ada lagi di sebelah sana dan dia berdiri melihat saya. Terus di belakang saya itu ada sosok yang tadi malam ini saya nggak shoot, tadi malam saya nggak publikasikan. Sosok seperti apa sih, dia pakai topi lengkap sama sepatunya, dia pakai kayak seragam gitu. Dia, kalau saya ngira dia adalah mungkin nggak tahu ya, kalau untuk roh manusianya saya nggak yakin. Dia jin, hanya jin yang menyerupai sosok tersebut ya, mungkin tokoh tersebut. Saya mengira dia adalah sosok yang menyerupai sebagai masinis entah kereta yang dari arah Jakarta ataupun kereta yang dari arah Yogyakarta, seperti itu. Saya ingin berinteraksi tapi nggak sekarang. Nanti tetap dilanjut dengan saya hadir ke sini lagi bersama Lintas Malam untuk mengulas lebih dalam apa saja yang harus diulas pada malam hari ini di lokasi ini. Oke guys, tadi setelah kita berbincang-bincang sebelum maghrib dengan Bapak Suparno, selaku Kepala RT, Ketua RT di Desa Tambak Negara ini, saya tadi dan Aziz sempat coba mengunjungi lokasi di kilometer 360 LED 9, dan di situ saya seakan-akan seperti flashback ke arah sana, dan kemungkinan saya bakal lanjut nanti malam ini ya. Jadi nanti malam saya kesini lagi, mungkin saya bakal lebih detail lagi untuk pembahasan secara spiritual. Oke. Tadi kiranya Aziz punya pertanyaan sama Bapak? Pertanyaannya mungkin ini Pak. Iya. Apa pernah ada dari media nasional yang meliput soal kejadian ini Pak? Kalau meliput berarti pas kejadian aja. Iya. Pas kejadian. Setelah itu ya biasa. Artinya kejadian pada saat tragedi aja. Biasa seperti pemberitaan lain pun kan sama gitu. Ini kalau nggak salah pengetahuan saya ya Pak, itu tragedi apa tanggal tragedinya itu berdekatan ya Pak sama tragedinya kapal Tampomas yang tenggelam. Nah ini kalau untuk Tampomas, kalau tragedi ini kan tanggal 21 Januari ya. 1981. Ya. Nah, yang Tampomas itu Tanggal 27 Januari. Oh, selang 6 hari. 6 harian Ya. Jadi seakan-akan berita kejadian tragedi ini seakan-akan tertutup dengan adanya tragedi Tampomas Oh iya, itu. betul ya. Gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau dari warga sekitar sini Pak, selang habis kejadian itu pernah mengadakan doa bersama atau apa itu Pak, pernah? Oh iya. Saya tak inget-inget ya. Tak inget-inget kalau doa bersama sih kelihatannya enggak. Kelihatannya doa bersama enggak.
Karena kalau di sini adanya adalah tahlilan. Tahlilan itu secara pengertian kalau jenazah dikuburkan di sini dan itu adalah warga dari sini. Oh gitu. Kayak gitu. Kalau warga dari luar ya kita tidak ikut tidak mengatakan tahlilan. Begitu. Nah, ini melanjut nih Pak. Ya. Saya kemarin kan sempat kesini dulu nih Pak, Ya. waktu ketemu sama Bapak. Hmm. Nah, tadi malam Ya. seakan-akan tuh saya tuh kemarin saya udah bilang kayak udah disambut nih Pak gitu. Ya, ya, ya. Nah, tadi malam entah nggak tahu apa kejadiannya. Ya. Terus saya kayak ada yang ngedatengin nih Pak. Oh, ya. Saya apa namanya, ada sosok orang, ya bukan orang tua, jadi kayak sosok laki-laki, Ya. terus pakai topi masinis, Ya. kalau sekarang berarti topi wahana daya pertiwi, Ya. terus tapi bajunya kumuh dan dia penuh darah. Ya. Mukanya saya nggak lihat banget, cuma apa namanya, pada waktu tadi malam sekitar jam 12 malam penampakannya itu jelas banget di depan rumah. Dan pada waktu itu saya lihat penampakan itu ada di depan jendela rumah saya, dan itu kelihatan aja. Ya, ya. Dan saya tadi malam, jujur saya tadi malam sempat kesini Pak, Ya, ya. sempat kesini sekitar jam 1 sampai jam setengah 2. Saya cuma setengah jam aja di sini. Ya. Coba karena ada penampakan itu, terus saya kesini sendirian tadi malam, nongkrong di depan di rel kereta. Saya sedikit berinteraksi dan mereka hanya mengatakan apa namanya, dengan bahasa mereka itu seperti mereka meminta doa gitu loh Pak. Nah, mungkin saya juga akhirnya membuat agenda di acara saya ini. Mungkin dari kru saya nanti malam kita doa bersama, ya mungkin bisa ditambah dengan sesi penaburan bunga di lokasi. Ya. Dan mungkin saya ini baru inisiatif saya sendiri. Apakah saya boleh memasang bendera setengah tiang di pas lokasi kilometer 360/9 gitu Pak? Setengah tiang itu pakai Bendera merah putih. sebenarnya gini, kalau cara pribadi saya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti ini kayak menimbulkan apa ya? Oh, pro kontra. Ya, pro kontra. Iya. Ya, ya. Mungkin dipending aja. Dipending. Ya, Pending aja. ini sih Tapi baru. kalau seandainya katakan doa bersama, Ya. ya kan, itu untuk menyempurnakan dia, saya sangat Insya Allah. sangat mendukung. Mungkin bagi yang kecelakaan itu ya musibahnya dia benar-benar butuh bantu gitu kan. Iya. Karena kita kan nggak tahu alam masuk sana, nggak tahu. Ya, mungkin saya pending aja ya guys, buat tadi Tapi kan kalau karangan bunga apa? karangan bunga. Mungkin kalau karangan bunga tabur bunga. Tabur bunga. Iya, Iya, iya. tabur bunga. Ya, mungkin hanya sesi tabur bunga dan doa bersama dari tim nanti malam ya guys. Untuk pemasangan bendera memang saya meminta persetujuan dari tim saya, dari mungkin kalangan-kalangan yang bersangkutan, itu memang sedikit kurang disetujui karena takutnya pro kontra nantinya. Jadi kemungkinan dipending aja dulu. Iya, matur nuwun Bapak, saya udah dikasih waktunya dari Bapak, Sama-sama. Bapak narasumber. Iya, nanti kita lanjut nanti malam, tim misteri akan hadir di lokasi kilometer 360 untuk membahas tentang tragedi Kebasen 1981 dengan sesi misterinya gitu. Oke, Bapak terima kasih. Sama-sama. Saya mau langsung pamitan aja Oke, untuk oke, persiapan iya, nanti iya. malam. Semoga dikasih kelancaran. Amin. Kelancaran. Ya, saya berterima kasih banget sama Bapak selaku Ketua RT di sini untuk menyempatkan waktunya. Saya mengganggu ini Pak Nggak apa-apa. untuk meminta sharing-sharingnya tentang tragedi Kebasen tahun 1981. Oke, tetap dilanjut dan selamat menikmati.